Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, saya lahir dan besar di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Serang. Dan memang Kabupaten Serang saat ini lagi ramai akan menjadi salah satu yang terkena ataupun memang proyek strategis nasional PIK 2 gitu kan. Dan kalau ngomong PIK 2 ini diduga-duga saat ini sedang ramai gitu kan di perbincangan. Kalau di Tangerang itu diduga PIK 2 sedang membuat pagar di laut gitu ya. Tepatnya di Desa Muncung hingga Desa Paku Haji yang kurang lebih ada 16 desa dan 6 kecamatan dengan total 30,16 km pagar bambu membentang gitu ya di pesisir Kabupaten Tangerang gitu. Nah, ini diklaim oleh beberapa organisasi ataupun persatuan pemuda itu katanya dananya itu dari swadaya masyarakat. Kemudian ada juga berkaitan dengan ini dibangun itu untuk menahan abrasi ataupun memang mencegah gelombang tsunami seperti itu kan. Nah, di sisi lain ada pendapat warga lokal ya yang ada media mungkin atau wawancara itu katanya dengan hadirnya bambu-bambu ini otomatis nelayan ini lebih jauh gitu ya. Kapal-kapal nelayan ini maju lebih jauh untuk bisa sampai ke jalur yang biasa dia lintasi yang akhirnya memakan solar lebih banyak kayak gitu. Nah, dari 30,16 km ini diduga memakan 250.000 batang dan juga total kalau diakumulasikan itu menelan biaya 5 miliar kayak gitu kan. Nah, kita tahu bahwa laut ini kan dikelola oleh negara ya kan, yang memang untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, kita tidak ingin pemagaran laut ini kemudian membatasi ruang gerak nelayan, kemudian nanti ataupun mempersulit gitu kan kapal-kapal nelayan dan sebagainya. Dan semoga saja pihak-pihak yang terlibat dan apapun alasannya misalkan untuk abrasi dan sebagainya macamnya ya memang itu positif sebenarnya, tetapi yang kita khawatirkan ini menjadi salah satu upaya untuk menutup mata pencarian nelayan dan warga sekitar ya yang mungkin banyak nambak di laut gitu kan, kemudian tempat mereka istilahnya mencari nafkah lah kayak gitu. Nah, kita sih kan bertanya-tanya gitu kan, uang miliar ini kalau memang swadaya otomatis kan berarti pembiayanya ada yang luar biasa besar kayak gitu kan. Nah, siapa kayak gitu kan. Di sini juga ketika diduga oleh manajemen PIK 2, tapi manajemen PIK 2 juga membantah sebenarnya dari pagar laut itu gitu kan. Nah, kalau misalkan ini oleh masyarakat dan alasannya itu untuk menahan tsunami gitu ataupun abrasi gitu kan, untuk kerang atau apa namanya pembuatan ya, kalau abrasi sih setahu saya memang untuk menambah biota laut gitu ya, hidup di laut, biota-biota laut itu supaya mereka ataupun bisa menahan abrasi itu kan menanam bakau gitu ya, atau pohon-pohon yang memang itu relevan dengan penggunaan di laut atau di pantai gitu. Nah, saya sih berdoa semoga pagar laut ini bukan menjadi pintu pembuka kita untuk menormalisasi keadaan, tetapi juga ini menjadi kewaspadaan kita, kemudian menjadi perhatian kita bersama supaya Banten yang kita cintai ini dibangun atas asas gotong royong gitu ya. Bukan atas asas sekecil ataupun atas asas beberapa orang saja untuk kepentingan mereka gitu, dan kita hanya dapat ampasnya gitu kan. Walaupun di media gitu kan PIK 2 itu akan menyerap 30.000, 50.000, itu syukur ya kalau misalkan memang orang Banten aslinya gitu, dan misalkan diperkerjakan karyawan atau lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita waspadai kan banyak juga ancaman-ancaman pembangunan dari PIK 2 ini yang
saya dengar dari teman-teman itu banyak yang diancam, banyak yang diberi harga murah dan sebagainya untuk pembebasan lahan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa merespon isu-isu ini dan juga kita bisa mewaspadai jangan sampai proyek strategis nasional ini ya itu hanya mementingkan beberapa pihak saja, gitu kan. Ya, kita juga meminta pemerintah setempat, ya kan, kemudian dari mulai legislatif, eksekutif, pemerintah daerah itu memperhatikan mata pencaharian masyarakat dan juga nanti kalaupun terdampak itu dikawal gitu sampai tuntas, sampai mereka itu kalaupun memang terkena pemindahan ya, rencananya kan katanya ada rumah susun dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu siapa nanti yang berhak rumah subsidi itu yang nanti buat saya sih dengar dari YouTube itu kan Pak Aguan akan membangun rumah yang memang untuk terdampak ya warga gitu kan. Itu perlu kita kawal juga gitu. Ya, saya mohon maaf kalau misalkan karena ini murni dari keresahan saya. Mudah-mudahan kecurigaan saya ini ya berakhir positif. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai kita ini diadu domba antar masyarakat gitu kan. Hanya karena yang lain kebagian ya dalam tanda kutip, yang lain tidak gitu. Tapi ya kita harus gotong royong membangun Banten sih kayak gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.